Teman-teman, ini nggak hanya cerita soal sabuk interim. Ini kisah tentang petarung veteran yang masih nekat berdiri di tengah generasi baru yang haus darah. Las Vegas jadi saksi malam brutal di UFC 324. Justin Gaethje balik lagi ke habitat aslinya. Bukan duel cantik, bukan catur teknik yang kalem, namun 5 ronde adu nyawa versi manusia yang terlalu keras kepala buat mundur. Gaethje emang gak datang buat jadi figuran di cerita kebangkitan bintang baru. Dia datang buat ngacak-ngacak skenario. Sejak ronde awal dia bikin pertarungan jadi wilayah abu-abu yang gak nyaman. Tekanan tanpa henti, pukulan yang niatnya bukan cuma nyetak poin tapi ninggalin trauma. Plus tempo yang bikin paru-paru lawan terasa kayak diremas. Paddy yang biasanya tampil pede dan flashy, pelan-pelan dipaksa masuk ke zona perang yang bukan dunianya. Hasil akhirnya jelas. Keputusan bulat. Kekalahan pertama Paddy di UFC, dan Justin Gaethje resmi balik duduk di kursi raja interim kelas ringan. Tapi sabuk interim itu kan cuma tiket, tujuan utamanya jauh lebih gila. Ilia Topuria, nama yang sekarang bikin divisi ringan kayak lagi nunggu film horor dimulai. Topuria lagi hiatus, tapi bayangannya udah cukup bikin gelisah. Dengan striking yang tajam dan mentalitas dingin, Ilia merupakan paket komplit yang bikin banyak petarung kelihatan setengah jadi. Dan justru ke arah monster itulah Gaethje sekarang melangkah. Menariknya, bahkan sebelum pertarungan ini kejadian, Gaethje sempat mengakui ada rasa takut ketika membayangkan bentrokan dengan Topuria. Bukan takut versi ciut, tapi takut yang lahir dari kesadaran. Dia tahu persis seberapa berbahayanya lawan itu. Dan di dunia pertarungan pengakuan kayak gitu langka. Biasanya semua pura-pura kebal. Gaethje malah jujur, dan itu bikin ceritanya makin manusiawi. Di sisi lain, ada suara-suara yang ngerasa ini langkah bunuh diri. Beberapa pengamat, termasuk mantan petarung kelas kakap, melihat jurang level yang cukup jauh antara Topuria dan para penantangnya sekarang. Menurut pandangan itu, duel Gaethje versus Topuria bukan sekadar pertarungan gelar, tapi potensi eksekusi publik. Mereka menilai kemampuan Ilia terlalu komplit, terlalu presisi, terlalu efisien buat gaya perang liar ala Gaethje yang selalu berdarah-darah dulu baru mikir belakangan. Logikanya sederhana tapi kejam. Gaethje itu gladiator sejati, tapi Topuria itu sniper. Yang satu terbiasa perang terbuka, yang satu spesialis mengakhiri dengan rapi. Namun disitulah letak gilanya Justin Gaethje. Dia bukan tipe petarung yang hidup dari kalkulasi aman. Karirnya dibangun dari pilihan-pilihan nekat. Namun seperti yang diprediksi mantan juara BMF ini, ada sesuatu yang memungkinkan pertarungan di antara kedua striker ini tidak akan terjadi. Mengingat Gaethje saat ini telah aman sebagai raja sementara, Masvidal meyakini jika Gaethje beranjak pensiun dengan status yang ideal sebagai juara, itu adalah langkah yang jauh lebih baik. It's a good thing that Paddy also didn't win, because if he did, he was going to get torched by Ilia. And I think Gaethje just retires and rides off into the sunset because he don't want to see Ilia. I think both these guys are just like levels below Ilia, and that fight really showed it all. On the wrestling, on the striking, the defense, the offense, I think Ilia's on a whole other planet when it comes to these guys. And hopefully they give him Justin Gaethje so you get another guy and do him like a lawn chair and he's gonna fold him. Nah, ide dari Masvidal ini emang cukup sempurna untuk mengakhiri karir Gaethje di saat duduk sebagai juara daripada entar jadi akhir yang kelam. Gua sendiri juga berpikiran yang sama. Meskipun Gaethje tampil gacor mendominasi Pimlet di UFC 324 kemarin, tapi gitu ngehadepin Topuria. Kayaknya Gaethje berada di bawah level si Matador deh. Defense point dari Gaethje kayaknya belum memenuhi standar ngebatalin serangan Topuria. Belum lagi jika masuk 1-2 pukulan, yang mungkin bisa aja tuh bernasib sama dengan Oliveira. Bang Taker juga bilang gitu, jika Topuria tuh bukan tandingan Gaethje. Teman-teman, divisi ringan UFC sekarang tuh lagi kayak sinetron penuh plot twist tapi versi berdarah-darah. Semua berawal dari satu nama yang bikin suasana jadi nggak santai, Ilia Topuria. Dan di tengah pusaran itu, Justin Gaethje lagi berdiri di posisi yang paling nggak nyaman, pegang sabuk interim tapi bayang-bayang monster udah makin dekat. Robert Whittaker, mantan raja kelas menengah yang sekarang lebih sering jadi analis tajam daripada petarung aktif, ikut nimbrung kasih pandangan. Menurut sudut pandangnya, duel antara Gaethje dan Topuria itu bukan matchup yang menguntungkan buat Justin.
Bukan karena Geji jelek, tapi karena gaya bertarungnya seperti bensin disiram ke api kalau ketemu petarung sekomplet Topuria. Geji itu definisi chaos hidup. Dia menang karena tekanan, volume, dan kemauan buat masuk neraka duluan. Tapi justru tipe kayak gitu yang dinilai berbahaya kalau lawannya punya presisi, ketenangan, dan finishing insting selevel Topuria. Dari situ muncul opini yang cukup pedas. Mungkin langkah paling aman buat Geji justru pensiun sekarang saat statusnya masih juara interim. Kedengarannya gila tapi logikanya kejam. Dia bisa menutup karir sebagai pemegang sabuk, bukan sebagai korban berikutnya dari era baru yang lagi bangkit. Di olahraga sebrutal MMA, keluar di waktu yang tepat kadang lebih sulit daripada menang KO. I'll just lay it out there. Ilya's striking is leagues above everybody. Yeah. Like just about everybody in the UFC. Yeah, man. You know, and the wrestling and jiu-jitsu is there as well. His timing, his instincts, his instinct to fire off in like his counterattacks. You know, he'll make you pay for every step you take. It's a hard fight. Yeah, Things man. have got to change in Gaethje's camp to make the fight competitive. Yeah. Right now, the Gaethje that fought Paddy won't beat Ilya right now. Nah, kalau skenario liar itu benar kejadian dan Geji cabut, sabuk interim kosong dong dan satu nama langsung naik ke permukaan, Arman Tsarukyan. Buat Arman, ini kayak pintu emas kebuka lebar tanpa perlu dobrak. Selama ini, dia udah lama nongkrong di antrean elit kelas ringan, ngebuktiin diri lawan lawan keras, tapi momen emas selalu kayak geser sedikit dari jangkauan. Kalau Geji mundur, situasi berubah total. Gelar interim bisa jadi diperebutkan ulang, atau malah langsung mengarah ke perebutan sabuk utama yang lagi menggantung karena situasi Topuria. Dan dibanding Geji versus Topuria yang terasa seperti potensi eksekusi cepat, duel Topuria versus Tsarukyan justru lebih menarik dari sisi kompetitif. Arman punya gaya yang lebih terstruktur, grappling kelas atas, transisi halus, dan stamina buat main 5 ronde taktis. Tentunya ini tidak cuma asal bentrok, tapi duel dua sistem bertarung modern. Siapapun yang keluar menang dari bentrok itu bukan cuma juara, tapi kandidat kuat penguasa jangka panjang divisi ringan. Tapi Arman juga realistis. Dunia MMA nggak selalu jalan sesuai naskah ideal. Kalau drama sabuk ini terus muter tanpa kepastian, dia udah siap dengan rencana cadangan yang nggak kalah gila, turun ke 145 pon. I was enjoying every moment when the Gaethje clipped him. He doesn't deserve to be there, you know. Why they put the trash can there? I would beat both of them on the same night. And Paddy Pimblett, he has zero MMA skills. He has a chin. There is a 2-case scenario. Me versus Gaethje in White House, or if Topuria is coming, Gaethje versus Topuria, me fighting with anybody that they tell me, I'm gonna try to get the title 145. So we did the math, everything. So my body can go to 145. Turun kelas. Bagi Arman, ini langkah ekstrim yang nunjukin dua hal, ambisi dan rasa bosan nunggu. Turun kelas berarti potong berat lebih sadis, tapi juga buka jalan ke sabuk lain tanpa harus terjebak macet politik divisi ringan. Dan bayangin aja, Tsarukyan dengan gaya grappling intens plus tekanan tanpa henti masuk ke lanskap featherweight yang penuh striker cepat. Chaos baru langsung tercipta. Artinya sekarang bola panas ada di tangan Geji. Kalau dia lanjut dan lawan Topuria, dia pertaruhkan segalanya demi kesempatan jadi juara sejati. Kalau dia mundur, dia mungkin selamatkan warisan, tapi sekaligus membuka era baru yang bisa dipimpin Arman Tsarukyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.